Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfur Maulana, NPM 1921030376, kelas G, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara. Latar belakang pembentukan peradilan tata usaha negara. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan Jo, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan dalam 3 tingkatan peradilan, yaitu 1. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk memeriksa di tingkat kasasi perkara yang telah diputus oleh pengadilan di tingkat bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai tempat kedudukan di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu 1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerahnya hukumnya. 3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48. 4. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diajukan permohonan kasasi. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Sesudah diadakan perubahan atau amandemen, pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tun
antara orang atau badan hukum perdata, anggota masyarakat, dengan badan atau pejabat tun, pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya ke suatu keputusan tun, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faed Pasal 50 Jo Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di peradilan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di peradilan tata usaha negara adalah surat keputusan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tata usaha negara. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kedudukan dan kewenangan peradilan tata usaha negara. Tempat kedudukan pengadilan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota, provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Upaya hukum terhadap putusan PT-UN. Upaya hukum biasa. Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kehilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim, pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekehilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Menurut Darwan Prince, upaya hukum adalah suatu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan-putusan yang dimintakan upaya hukum itu, karena tidak puas atas putusan yang dimaksud. Dalam hukum acara PT-UN, upaya hukum dibedakan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum ini mencakup sebagai berikut: A. Perlawanan atau verzet, B. Banding, C. Kasasi. Sementara upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada asasnya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi.
upaya hukum luar biasa yakni berupa peninjauan kembali atau request civil. Perlawanan. Perlawanan mengandung makna menentang sesuatu sampai hasil akhir yang pasti dalam bentuk menang ataupun kalah. Sebaliknya, perkataan bantahan kurang memenuhi tujuan yang dicapai, seolah-olah putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan tidak disetujui, akan tetapi tidak menginginkan suatu penyelesaian yang pasti. Perlawanan atau verzet merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Perlawanan diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismisal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan. Perlawanan diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan dengan acara singkat. Dalam hal perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan ketua pengadilan tersebut di atas menjadi gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa dan juga sebaliknya. Banding. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam pasal 122 Undang-Undang PT-UN bahwa terhadap putusan PT-UN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat dan tergugat kepada PT-TUN. Kedua belah pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk PT-UN yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan yang sah. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam tingkat banding pun hakim tidak boleh mengabulkan lebih daripada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Berarti hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding, atau tantum devolutum quantum appellatum. Putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum banding adalah yaitu 1. Penetapan ketua pengadilan tun mengenai permohonan secara cuma-cuma. 2. Penetapan dismisal dari ketua pengadilan tun upaya hukum dengan cara perlawanan. 3. Putusan PT-UN terhadap perlawanan yang diajukan penggugat atas penetapan dismisal pada pasal 62 ayat 6 Undang-Undang PT-UN tidak dapat diajukan banding. 4. Putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap. Pasal 118 ayat 2 dan 62 dan 63 Undang-Undang PT-UN. Putusan PT-UN sebagai pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi. Kasasi. Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Putusan kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yang terakhir yang mengikat kepada para pihak berperkara.
Dalam arti lain, putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi, putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Sementara di bidang tata usaha negara, kasasi diatur dalam pasal 131 Undang-Undang PT-UN. Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputuskan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau di lingkungan PT-UN. Tenggang waktu mengajukan kasasi 14 hari setelah putusan yang dimaksud diberitahu kepada pemohon. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ada 3 alasan pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut. 1. Apabila terdapat kelalaian dalam hukum acara yang berlaku. 2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya. 3. Apabila tidak dilaksanakan proses peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang. Permohonan upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam hal A. Upaya hukum kasasi belum pernah diajukan. B. Permohonan kasasi dapat dilakukan apabila telah melakukan upaya hukum banding. C. Pihak yang dapat melakukan upaya hukum kasasi adalah pihak yang berperkara. Pihak ketiga tidak boleh. Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan karena 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam. Alasan di atas karena diketahui bahwa di dalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya, tetapi tentang hukumnya, sehingga terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Upaya hukum luar biasa. Pasal 132 Undang-Undang PT-UN tentang peninjauan kembali. Alasan-alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali pada pasal 67 UU MA. Tenggang waktu mengajukan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah keputusan pengadilan. Pasal 69 UU MA. Berdasarkan pasal 68 UU MA, dapat diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Selama peninjauan kembali berlangsung, pemohon meninggal dunia, permohonan itu dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Peninjauan kembali. Dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun tujuan utama permohonan peninjauan kembali adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak terpidana oleh adanya putusan hakim yang salah, yang tidak dapat dimintakan revisi melalui upaya hukum biasa. Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah A. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus
atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. B. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. C. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. D. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. E. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. F. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali tidak ditemukan suatu pengecualian terhadap peradilan tertentu. Meskipun pihak berperkara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, namun menurut ketentuan hukum yang berlaku pada pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Sekianlah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.